kecuali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ataupun saat-saat sekarang ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sekalian. Allah masih memberikan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita ini, termasuk juga nikmat iman dan Islam. Sehingga dalam kehidupan kita ini, di Jumat kali ini, kita masih bisa berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini, tentunya di dalam rangka melaksanakan atau menunaikan di antara salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah, insyaallah. Maka merugilah jemaah Jumat yang berbahagia jikalau atau sekiranya ada saudara-saudara kita, keluarga kita, ataupun sahabat kita sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Karena kita kata bersama jamaah Jumat yang berbahagia, salat Jumat ini adalah merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita ini, khususnya kaum laki-laki yang sudah balik, kecuali ada alasan atau uzur, misalnya sakit dan lain-lain sebagainya. Namun jemaah Jumat yang berbahagia tetap senantiasa mendoakan saudara-saudara kita agar insya Allah di Jumat berikutnya sama-sama atau kembali melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya jemaah Jumat yang berbahagia senantiasa diberikan ketetapan iman di dalam diri kita, hidup kita, ataupun di hati kita, agar insyaallah jemaah Jumat yang berbahagia kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini sesuai dengan ajaran Islam yang kita cintai. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan khutbah kali ini izinkanlah kembali menyampaikan khutbah Jumat yang saya beri judul menegakkan amalan-amalan agar terhindar dari siksa kubur. Jamaah Jumat rahimakumullah, seperti halnya kita sudah kata bersama insyaallah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam kehidupan dunia ini. Apakah itu yang namanya manusia sendiri, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan, flora dan fauna, dan lain-lain sebagainya dalam kehidupan kita ini, bahwa diutusnya Muhammad SAW itu sesungguhnya jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah menyempurnakan agama kita, menyempurnakan dan sekaligus menyampaikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini untuk menuju di hari akhir nanti. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah,
Di dalam beberapa Al-Quran ataupun hadis menjelaskan kepada kita semua jamaah Jumat itu berbahagia. Sesungguhnya ada beberapa amalan ketika kita mengamalkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita terhindar daripada siksa kubur setelah kita meninggalkan dunia yang tidak kekal ini. Yang pertama jamaah Jumat yang berbahagia adalah jangan sampai dalam kehidupan kita meninggalkan sholat secara sengaja. Di dalam Al-Quran dijelaskan, istahwasa alaihi syaitanu fa ansahum zikrullah. Barang siapa berpaling mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan syaitan yang akan mengikuti kehidupannya hingga dia mati kafir. Kalau kita mati kafir jamaah Jumat berbahagia, hapus amal kekal dalam neraka, nauzubillahi min dzalik, berarti kita termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan dunia ini. Kenapa jamaah Jumat berbahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk menghitungnya jamaah Jumat berbahagia. Tetapi insya Allah bagaimanapun aktivitas ataupun kegiatan yang kita sudah siapkan begitu padat di dalam kehidupan kita ini, jangan lupa jamaah Jumat yang berbahagia meluangkan waktu kurang lebih 5 sampai 15 menit, yakni adalah melaksanakan sholat. Tentunya dilaksanakan sholat secara berjamaah bagi kaum laki-laki yang sudah balik, kecuali ada usul dalam kehidupan kita tidak mampu melakukannya. Jadi tidak ada alasan jamaah Jumat berbahagia, karena salah satu jamaah Jumat berbahagia nantinya akan diperiksa ketika kita meninggalkan dunia ini, langsung ditempatkan di kubur, maka menjadi penolong jamaah Jumat berbahagia. Pertama diperiksa adalah perkara sholat yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kita bisa terhindar jamaah Jumat yang berbahagia kalau insya Allah di dalam kehidupan kita tetap menjaga sholat 5 waktu. Kapan dan dimanapun kita berada jamaah Jumat berbahagia, saling mengingatkan dan melaksanakan di antara satu kewajiban ini, yakni adalah sholat. Inilah pentingnya jamaah Jumat berbahagia, senantiasa menghidupkan amal-amal dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kita tinggalkan perkara satu ini. Yang berikut jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa terhindar di dalam sisi kubur nanti, adalah senantiasa membiasakan dalam kehidupan kita membaca huruf-huruf Al-Quran yang kurang lebih berapa jumlah huruf dalam Al-Quran itu? Menurut Imam Syafi'i 1.027.000. 1.027.000 jamaah Jumat yang berbahagia kita biasakan dalam kehidupan kita. Walaupun kita baca satu ayat saja, yang penting rutin, biar sedikit, kata Rasulullah SAW. Itulah amalan yang terbaik dalam kehidupan kita laksanakan kalau kita rutinkan dan membiasakan membacanya ketika kita dalam keadaan kapanpun dan dimanapun berada. Apakah saat sesudah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, atau sholat fardu dan sholat sunnah lainnya, atau di tempat-tempat di mana waktu untuk melaksanakan daripada membaca Al-Quran ini. Seperti kita sudah ketahui jemaah Jumat berbahagia, satu kebaikan, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau kita hitung jemaah Jumat berbahagia, satu huruf 10 pahala, 10 kali 1.027.000. Kita baca dalam Al-Quran dalam kehidupan kita hanya 1 kali saja,
Tapi bagaimana jemaah Jumat yang berbahagia kalau kita rutinkan di dalam satu bulan misalnya kita tempatkan Al-Quran sampai 1 sampai 2 kali, apalagi di atasnya lagi 4 sampai 5 kali dan seterusnya. Luar biasa jemaah Jumat berbahagia. Di samping memberikan ketenangan dalam jiwa kita dan senantiasa melaksanakan membaca Al-Quran ini, itu termasuk salah satu komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka salah satu cara atau jalan untuk terhindar daripada siksa kubur ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai meninggalkan daripada baca Al-Quran baik di masjid maupun di rumah dan lain-lain sebagainya. Insyaallah. Yang berikut jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada amalan ini ada juga amalan yang sangat baik dalam kehidupan kita, dan insya Allah selama hidup kita sudah pernah kita lakukan. Dan oleh karena itu kita harus tingkatkan selalu ibadah ini selama kita masih hidup, diberi nikmat Allah, apalagi panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita meninggalkan dunia ini, jemaah Jumat berbahagia. Sebenarnya kita sudah memahaminya, mengetahui, tapi tidak apa-apa, kita selalu ulang dan ulang kembali. Semua amalan kita meninggalkan dunia ini, tetap amal mengalir terus. Ada 3 amal diantaranya itu kita laksanakan walaupun kita sudah meninggal, tetap mengalir. Salah satu diantaranya adalah bersedekah. Bersedekah ini jemaah Jumat berbahagia tidak melihat nanti berapa juta atau berapa banyaknya, tetapi Allah melihat di sini jemaah Jumat berbahagia bagaimana mengeluarkan daripada harta yang kita miliki itu, kecil ataupun banyak, niat ikhlas yang Allah lihat di hati kita jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah lipat gandakan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, berlipat 1 menjadi 10 kebaikan di dalam kehidupan kita. Di dalam hadis dijelaskan banyak manfaatnya. Ketika kita sudah bersedekah, kata Rasulullah SAW, memberikan panjang umur dalam kehidupan kita. Mungkin saja jemaah Jumat berbahagia hari ini Allah sudah takdirkan sampai di sini Jumat ini kita hidup, tetapi kita bersedekah pada Allah Subhanahu wa taala untuk panti asuhan, untuk masjid kita, untuk saudara-saudara kita, tanpa disampaikan ataupun disampaikan diingatkan kepada saudara kita, maka insya Allah termasuk Allah memanjangkan umur yang kita dalam kehidupan kita ini dan menjauhkan daripada balak dan bencana. Luar biasa jemaah Jumat berbahagia. Tidak ada tempat-tempat lain dan tidak ada yang bisa memberikan siar-siar agama jemaah Jumat berbahagia kecuali melalui kita sendiri semua di sini menyampaikan terkait dengan amalan-amalan yang terbaik. Sesungguhnya jemaah Jumat berbahagia kita sudah ketahui, tapi setelah kita mengetahui, memahami, dan insya Allah kita senantiasa mempraktikkan dalam kehidupan kita terkait dengan sedekah ini. Insya Allah yang bersedekah jauh balak dan bencana dipanjangkan umur kita dan diberikan keluasan rezeki tak disangka-sangka. Kemudian terakhir jemaah Jumat berbahagia, apa yang kita dapatkan ketika kita setelah meninggalkan dunia ini agar terhindar dari siksa kubur. Beberapa penjelasan para ulama senantiasa membiasakan apakah selesai sholat fardu atau sholat sunnah atau waktu-waktu pagi dan sore ataupun malam, jangan lupa membiasakan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh subhanallah, boleh walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita, karena ini adalah mengagumkan Allah Subhanahu wa taala dengan kata dan kalimat yang beberapa hadis menyampaikan terkait dengan zikir ini. Ringan jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan, tapi berat timbangannya di hari kiamat nanti, dan sekaligus insyaallah membebaskan kita daripada siksa kubur ketika kita membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara rutin. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan sampai di dalam kehidupan kita Allah berikan nikmat yang begitu melimpah ruah dan lain-lain sebagainya, tapi kita senantiasa meninggalkan sholat. Allah memberikan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita, tapi kita tidak pernah memanfaatkan untuk baca Al-Quran, tidak pernah memanfaatkan untuk bersedekah dan sekaligus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah berikan kenikmatan yang begitu luas dan melimpah, maka ini termasuk di dalam Al-Quran adalah istidrak. Apa istidrak itu jemaah Jumat yang berbahagia? Ada merupakan suatu jebakan bagi kaum muslim dan muslimat. Allah berikan kenikmatan itu, tapi seseorang melalaikan bahkan melakukan perbuatan maksiat karena dirinya tidak pernah menyadari bahwa kenikmatan itu yang diberikannya tidak pernah dimanfaatkan dalam kehidupan dunia ini untuk akhirat. Itulah yang dikatakan istirahat jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan lagi dan dimanapun kecuali di tempat ini untuk mendengarkan khutbah dan siar-siar agama di tempat lain, jangan sampai kita termasuk di dalamnya merupakan jebakan menerima semua ini, karena kita tidak mampu meluangkan waktu untuk melakukan amal-amal yang baik dalam kehidupan kita sampai tiba saatnya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan menyesal. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.